Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tabah dalam iman. Dalam Mazmur 23 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Ya, meskipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana banyak hal terjadi yang kadang membuat orang percaya goyah. Namun dalam ayat bacaan kita pagi hari ini mengandung makna besar bagi setiap orang percaya, di mana dalam ayat ini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang setia dan penuh perhatian dan menjaga kita dengan sempurna. Tuhan Yesuslah yang akan memimpin hidup kita. Dia adalah seorang gembala yang baik. Dia yang akan mengiringi kehidupan kita, menjaga, melindungi dan menyediakan segala kebutuhan kita. Keyakinan mendalam orang percaya kepada Allah, ia dapat berkata, jika Tuhan adalah gembalaku yang menyediakan makanan bagiku, maka aku boleh yakin bahwa aku tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar aku butuhkan dan yang baik bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kita tidak selalu dijawab ya, dan mungkin kita berharap pada saat itu pula kita terima. Tidak saudara, sebab Tuhan ingin melihat seberapa jauh kita akan bersabar dan tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan dan meminta kepadanya apa yang kita butuhkan. Kehidupan kita tidak berjalan dengan mulus dan baik-baik saja. Kehidupan kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit, melewati badai dan berbagai persoalan hidup. Kita serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini berupa masalah berat dalam rumah tangga, masalah keuangan kita yang sedang menipis, usaha kita bangkrut, tekanan, penderitaan, dan mungkin banyak pergumulan berat lainnya. Akan tetapi ketika malapetaka itu datang, apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus menyerah begitu saja? Saudara, bukankah itu justru yang membuat kita bangkit dari keterpurukan kita? Sebab jika kita adalah orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, maka pada saat-saat itulah kita mengharapkan Allah akan segera memulai segalanya dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan memberikan kita iman yang tabah, bertekun dan semakin bertumbuh di dalam Dia. Sebab Tuhan kita akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kita dalam bahaya. Dalam Mazmur Daud ini menyebutkan ada dua benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gada dan tongkat. Kehadiran sang gembala dengan gada dan tongkat yang dibawanya akan menjadi jaminan perlindungan bagi domba-dombanya. Gada yang digunakan seorang gembala merupakan senjata ampuh untuk melawan binatang buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Gada ini adalah sebagai jaminan perlindungan dan pembelaan Tuhan daripada musuh-musuh kita. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita, dengan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang maut. Memang sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata Bapak Ibu. Tetapi kepada barang siapa yang percaya dalam namanya akan mencapai tujuan surgawi, yaitu kehidupan kekal, di mana kebinasaan sudah dikalahkan dan dibenangkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki iman yang tabah dan dalam menghadapi setiap persoalan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jikalau di pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk bisa bertekun dan tabah dalam iman kami kepada Kristus Yesus yang hidup. Tuhan yang menjadi gembala yang baik yang menuntun dan membela kami terhadap musuh-musuh kami. Tuhan, kami percaya bahwa gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur dan menjadikan kami seorang pemenang dalam mengalahkan maut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.